Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syifa Julia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Banjarmasin, Pokjar Tamin. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul pengamatan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup saya akan mengambil 10 makhluk hidup, yaitu dari 5 hewan dan 5 tumbuhan. Tujuan dari pengamatan ini yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu seperti alat-alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Baik, marilah kita simak video penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Putri malu memiliki kemampuan untuk bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan sentuhan, getaran, panas, atau cahaya. Putri malu juga bernapas untuk mendapatkan energi. Proses ini terjadi melalui stomata yang ada di daunnya. Putri malu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ia juga menyerap nutrisi dari tanah melalui akarnya. Putri malu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup. Pohon pepaya dapat bergerak, misalnya ujung batangnya yang tumbuh mengarah ke cahaya matahari atau akarnya yang tumbuh ke arah sumber air. Pohon pepaya bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat di daunnya. Pohon pepaya mendapatkan nutrisi melalui proses fotosintesis. Pohon pepaya tumbuh dari biji menjadi tanaman dewasa dan kemudian berkembang biak dengan menghasilkan bunga dan buah. Pohon mangga dapat bergerak seperti daun yang bergerak untuk mendapatkan sinar matahari. Pohon mangga dapat bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan. Pohon mangga bernapas melalui stomata di daun dan lentisil di batang dan akar untuk pertukaran gas. Pohon mangga memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis dan menyerap nutrisi dari tanah melalui akar. Pohon mangga tumbuh dari biji menjadi pohon yang besar, berbunga, dan berbuah. Pohon pisang dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Daunnya dapat bergerak mengarah ke cahaya dan akarnya akan tumbuh ke arah yang ada air. Pohon pisang bernafas, menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui pori-pori kecil di daunnya. Pohon pisang mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis serta dari unsur hara yang diserap melalui akarnya dari tanah. Pohon pisang tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Ia berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh dari rimpang di bawah tanah. Daun keladi menunjukkan reaksi terhadap rangsang melalui gerakan yang disebut tropisme, seperti daun yang cenderung tumbuh ke arah cahaya matahari. Daun keladi juga melakukan respirasi atau pernapasan untuk menghasilkan energi. Daun keladi memperoleh nutrisi dari tanah melalui akarnya dan melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Daun keladi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring waktu, mulai dari bibit hingga menjadi tanaman dewasa. Ayam dapat bergerak aktif untuk mencari makan, menghindari bahaya, dan menjaga wilayahnya. Ayam memiliki kepekaan terhadap rangsangan, contohnya mereka berkokok saat pagi hari. Ayam bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Ayam juga membutuhkan nutrisi untuk hidup dan tumbuh. Ayam akan tumbuh dari anak ayam menjadi dewasa dan mengalami perubahan fisik seiring waktu. Kucing dapat bergerak dengan lincah, beralih dari gaya berjalan lambat ke kecepatan penuh saat berlari. Kucing bereaksi terhadap berbagai rangsangan termasuk suara dari pemiliknya. Kucing bernapas dengan menggunakan sistem pernapasan yang menghangatkan, menyaring, dan melembabkan udara yang masuk melalui hidung dan mulut. Kucing membutuhkan nutrisi dari makanan untuk energi, dan kucing mengalami pertumbuhan serta perkembangan selama hidupnya. Burung dapat bergerak dengan cara terbang, berjalan, atau melompat. Burung peka terhadap rangsangan, seperti mereka akan menghindar dari bahaya atau bereaksi terhadap suara. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantung udara khusus untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Burung membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Burung mulai dari telur dan mengalami pertumbuhan jadi individu yang lebih besar, kemudian berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Kecoa bergerak cepat dan bereaksi terhadap rangsangan melalui antena dan sensorik lainnya di perutnya, menghirup oksigen melalui spirakel, membutuhkan nutrisi dari berbagai sumber organik untuk energi dan pertumbuhan.
Semut bergerak aktif untuk mencari makanan, membersihkan sarang, dan melindungi koloni. Semut bereaksi terhadap rangsang seperti suhu, sentuhan, dan bau kimia. Semut bernafas melalui sistem trakea yang terdiri dari lubang-lubang kecil di seluruh tubuhnya. Semut adalah omnivora yang membutuhkan protein, karbohidrat atau gula untuk energi, dan air untuk bertahan hidup. Semut tumbuh dari telur menjadi larva, pupa, dan akhirnya menjadi semut dewasa. Nah, dari hasil pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya menunjukkan bahwa ada 10 makhluk hidup yang saya amati memiliki ciri-ciri umum seperti bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan juga berkembang. Nah, dari beberapa ciri tersebut ada perbedaan dari hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti 1. Hewan bergerak secara aktif, seperti berjalan atau berlari. Nah, sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif seperti tumbuh menuju cahaya dan menguncup saat disentuh. Yang kedua yaitu hewan merespon rangsangan dengan gerakan aktif yang cepat, sedangkan tumbuhan merespon secara lebih halus dan lambat melalui gerakan pasif. Yang ketiga, hewan memiliki alat pernapasan yang khusus, sedangkan tumbuhan melakukan pertukaran gas melalui stomata untuk melakukan respirasi. Yang keempat, hewan memerlukan makanan dari makhluk lain, sedangkan tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang kelima, pertumbuhan pada hewan yaitu pertambahan ukuran tubuh, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan yaitu pertambahan ukuran seperti tinggi batang. Nah, jadi yang keenam, perkembangan pada hewan yaitu kematakan organ reproduksi dan dapat berlangsung sepanjang hidup. Nah, jadi sedangkan pada tumbuhan perkembangannya yaitu ditandai dengan munculnya bunga dan buah untuk bereproduksi. Nah, sekian video dari saya.